Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera kita semuanya. Anak-anak, mari sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, cukup anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar PPKN dengan materi perjuangan melawan penjajah di Indonesia. Anak-anak, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dilakukan sejak masuknya bangsa Portugis hingga dilanjutkan oleh penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang. Anak-anak, kita ketahui bahwa akhirnya kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah? Anak-anak, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perjuangan sebelum 1998 dan sesudah 1998. Oleh karena itu, pada tahun 1998 dengan berdirinya Budi Utomo kita sebut sebagai tonggak perjuangan bangsa Indonesia atau tonggak kebangkitan nasional. Bagaimana perbedaan perjuangan tersebut? Kita pelajari, anak-anak. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1998 terkenal dengan sebutan perjuangan bersifat kedaerahan, yang artinya bahwa perjuangan itu hanya untuk daerahnya tersendiri. Sebagai contoh, di tanah Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830 terjadi perang besar, yaitu melawan penjajah Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Ponorogo, sehingga terkenal dengan perjuangan Pangeran Ponorogo melawan penjajah Belanda. Hal itu bersamaan dengan perlawanan di Sumatera Barat, yaitu terjadinya perang Padri. Karena perjuangan ini bersifat daerah masing-masing untuk kepentingan masing-masing, maka perjuangan dapat dipatahkan satu persatu, sehingga disebut perjuangan bersifat kedaerahan. Kemudian sebelum 1998 selain bersifat kedaerahan, perjuangan bersifat senjata, artinya perjuangan pada saat itu hanya mengandalkan kekuatan senjata. Kita lihat bahwa persenjataan bangsa Indonesia sebelum 1998 masih bersifat tradisional, sehingga sangat sekali dapat dikalahkan oleh penjajah Belanda yang perjuangan itu sudah bersifat modern. Kemudian perjuangan sebelum 1998, perjuangan itu tergantung oleh seorang pemimpin, maka disebut bersifat karismatis pada seorang pemimpin. Apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa jika seorang pemimpin ketangkap, maka perjuangan berakhir. Sehingga perjuangan bangsa Indonesia sebelum 1998 disimbolkan bersifat timbul tenggelam, muncul dapat dipatahkan, muncul dapat dipatahkan. Kemudian sesudah 1998 perjuangan itu bagaimana? Sesudah 1998 perjuangan bersifat nasionalisme. Artinya perjuangan itu dilakukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Maka perjuangan yang ada di daerah satu dengan yang lain bersifat bersatu melawan penjajah, maka disebut bersifat nasionalisme. Bagaimana bentuk perjuangan sesudah 1998? Perjuangan sudah terorganisir sehingga bersifat strategi politik menggunakan siasat, sudah tidak lagi mengandalkan senjata. Sehingga perjuangan sesudah 1998 selain menggunakan senjata juga menggunakan strategi politik yang sudah terorganisir. Kemudian perjuangan ini tidak mengandalkan seorang pemimpin, artinya tidak hanya terpaku oleh seorang pemimpin. Apa akibatnya? Jika seorang pemimpin ketangkap, maka akan muncul pemimpin baru. Tumbuh satu, mati satu, tumbuh 1000, itu seperti kata pepatah. Maka perjuangan ini kuat sekali, sehingga penjajah sangat mengalami kesulitan sesudah perjuangan bangsa Indonesia 1998. Karena pemimpin ketangkap, muncul pemimpin baru, pemimpin ketangkap, muncul pemimpin baru. Itulah maka mati satu, tumbuh 1000. Tidak mengandalkan hanya seorang pemimpin, tapi perjuangan itu karena sudah terorganisir, maka jika pemimpin ketangkap maka akan muncul pemimpin baru. Nah,
Itu anak-anak perjuangan perbedaan sebelum dan sesudah 1908. Maka kesimpulan yang muncul bahwa bersifat persatuan dan kesatuan adalah kekuatan yang utama di dalam meraih suatu cita-cita. Itu harapannya. Maka anak-anak dengan pembelajaran ini diharapkan bahwa perjuangan yang kita lakukan ini sekarang ini dalam mengisi kemerdekaan tetap bertumbuh pada persatuan dan kesatuan. Perjuangan bersifat nasionalisme, saling tolong menolong, mengindahkan satu dengan yang lain, sehingga perjuangan itu akan kuat. Begitu anak-anak materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Nanti anak-anak pelajari modul yaitu halaman 4, 5, dan 6 untuk menambah pengetahuan yang Bapak tadi sampaikan. Kemudian untuk menambah pengetahuan yang lebih luas lagi, nanti kerjakan tugas yang Bapak share melalui WA. Sekian, sekali lagi tetap jaga kesehatan, belajar dari rumah menggunakan masker jika keluar rumah dan cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian jika kita berkerumun kita menjaga jarak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.